Shalom Sobat JRC, selamat hari Minggu. Welcome to JRC, Rest for the Restless, tempat di mana jiwa kita yang restless dapat memperoleh rest di dalam Tuhan. Dimanapun sobat sekalian berada, kiranya kita semua tetap patuh menjalankan prokes untuk menjaga kesehatan diri kita dan orang lain ada di sekitar kita. Bagi sobat sekalian yang ingin terlibat dalam pelayanan bersama kami di JRC Online Service dan berada di Malang ini, kami mengajak sobat sekalian untuk bergabung dengan cara mengisi form yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Selain itu, untuk membuat JRC menjadi lebih baik lagi, kami mengajak sobat sekalian untuk mengisi form evaluasi. So, jangan lupa diisi ya. Bersyukur hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bu Angeline. Beliau bersama suami melayani di Gereja Yesus Kristus Jakarta, sekaligus sebagai konsultan di Yayasan Reform Indonesia Jakarta. Yuk siapkan hati kita, pikiran, dan segenap diri kita untuk menyembah Allah dalam iman kepada Kristus. Sebab dalam iman kepada Kristus, kita dapat mendekati Allah kita. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita mulai ibadah hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal dengan diam dengan kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mari pada saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom saudara sekalian. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan hari ini untuk bisa datang dan beribadah kepadanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita bisa datang di hadirat Tuhan, menyembah Dia dalam segala kemuliaan-Nya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan,
bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Ya datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing how great. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. And all we see, how great is our God. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus di kayu salib telah menebus kita dan menghindarkan kita dari murka Allah. Oleh kematiannya di atas kayu salib, oleh sebab itu kita diselamatkan oleh kematiannya. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya,
dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Ya anak domba darahmu, tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku, teman-temanku. Senang kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kali ini. Mari, sebelum kita mulai, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih. Untuk hari ini kami boleh beribadah bersama. Bapa di sorga, sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, agar kami boleh mengerti, dan firman Tuhan itu mengubah hidup kami. Tolong hamba-Mu dan setiap kami. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, beberapa malam lalu saya bermimpi. Saya sedang reuni dengan teman-teman SMA, dan kami berjalan pada suatu tempat yang jauh menggunakan bis wisata. Nah, dalam perjalanan kami pulang, kami mampir ke sebuah tempat untuk makan, selfie wifi, dan kemudian bisa belanja-belanja. Tapi saya nggak tertarik untuk belanja, jadi saya cuma mampir di sebuah toko, banyak lukisan. Saya lihat-lihat lukisan itu nggak jauh dari tempat bis di mana bus kami parkir. Sambil menunggu teman-teman yang belanja. Waktu saya perhatikan lukisan-lukisan itu, tiba-tiba saya ngeh, loh kok sepi ya? Lalu saya celingukan kiri, kanan, loh kok teman-teman saya sudah tidak ada? Dan saya dengan segera pergi ke tempat bus itu, dekat dengan saya, dan ketika sampai di tempat parkir itu, saya tidak menemukan bus itu lagi. Waduh, tentunya bus itu beserta teman-teman saya sudah berangkat.
dan mereka meninggalkan saya di tempat itu. Ada rasa panik yang muncul di dalam diri saya. Aduh, ini tempat asing. Tetapi ada satu perasaan yang jauh lebih mengerikan daripada itu. Saya merasa saya ditinggalkan dan saya tidak berarti. Faktanya jelas, memang saya tertinggal. Tapi apa ya betul ditinggalkan? Mungkin ini hanya kelalaian. Sang ketua grup lupa mengabsen dan terburu-buru untuk berangkat. Tetapi begitulah cara kerja iblis. Dia selalu mencari celah dari masa lalu kita, sisi gelap dalam hidup kita, kemudian menteror untuk menjatuhkan kita. Sebagai anak ke-12 dari 12 bersaudara, kami keluarga besar ya, saya dari dulu tuh sering merasa bahwa saya memang anak yang tidak diinginkan di dalam keluarga. Dan tentu saja itu tidak benar, ya, dan tentu saja itu tidak terbukti. Namun iblis memakai cara saya berpikir itu yang salah itu dan mendakwa saya. Dan terus dia katakan, bus itu tidak akan kembali, kamu tunggu aja. Dan teman-temanmu yang sudah berangkat itu, mereka kamu hilang pun mereka nggak sadar. Tahu nggak, dari dulu, memang sejak engkau lahir, engkau tuh tidak pernah diinginkan. Dan sepanjang hidupmu, kamu cuma menyusahkan orang lain saja, bukan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya terbangun. Dan saya sedih dan terluka. Tapi saya bersyukur, itu cuma mimpi. Saya ajak kita membuka dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kata Yesus lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan, harta milik itu di antara mereka. Kata anak di sini jelas bukan anak-anak ya. Ini adalah orang dewasa yang bisa menjadi ahli waris. Dan kata harta milik yang digunakan di sini sebenarnya menceritakan tentang estate ya, menceritakan tentang aset dan properti. Ini adalah berupa tempat tinggal dan lahan usaha mereka. Anak bungsu ini minta warisan kepada ayahnya. Sebenarnya ini merupakan suatu hal yang kurang ajar. Kenapa? Karena ayahnya masih hidup. Ketika dia minta warisan artinya apa? Dia menunjukkan bahwa dia tidak sabar lagi menunggu ayahnya wafat untuk menunggu baru bisa dapat warisan. Jadi ketika sang ayah masih hidup, dengan tidak tahu diri, anak ini minta bagiannya. Di pikirannya, ketika dia dapat warisannya, artinya dia banyak uang, dia akan mampu, dia kuat untuk melakukan apa yang diinginkan hatinya dan gak usah lagi hidup di dalam pengarahan dan perlindungan ayahnya. Yang dia pikir itu merupakan sebuah hidup yang membosankan. Tapi ayah ini luar biasa. Dia memperlakukan anak bungsunya sebagai orang dewasa dan dia memberikan bagian anaknya. Ayat 13, beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh harta milik itu ya, harta bagiannya itu, dan ia pergi ke negeri yang jauh. Cepat sekali, hanya beberapa hari kemudian, anak bungsu ini menjual semua warisan itu. Dan ia pergi ke negeri yang jauh. Artinya apa? Si bungsu ini rupanya mempunyai orientasi hidup di luar rumah bapaknya. Dan dunia yang luar itu, di luar itu terlihat begitu menggairahkan, menarik, lebih hidup. Sehingga dia dengan tidak ragu-ragu, dia jual seluruh warisannya, tempat tinggal, lahan yang ayahnya berikan, dia nggak hargain itu sebagai warisan. Dia nggak pernah kepikiran, oh aku harus menjaga warisan ini, mengusahakannya. Dia meremehkan semua itu. Bahkan dia juga meremehkan mungkin ilmu dan keterampilan yang ayahnya ajarkan. Yang jelas dia ingin jual secepat-cepatnya dan sudah dijualnya sehingga dia bisa merdeka, pergi jauh dari bapaknya. Dia pergi jauh meninggalkan ayahnya itu. Artinya apa? Dia ingin menghilangkan jejak dan menghilangkan mungkin semua kenangan tentang ayahnya.
Dia ingin melakukan hal-hal yang disukai hatinya. Nah, kita baca seterusnya. Di sana, di negeri yang jauh itu, ia memboroskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Di negeri yang tidak terpantau oleh ayahnya itu, ia memboroskan ya uangnya, harta miliknya itu. Ya hidup berfoya-foya. Sebenarnya kata di sini, kata foya-foya ini adalah bentuk halus dari sebenarnya hidup liar, hidup yang cabul. Anak ini sebagai orang yang sudah dewasa, dia merasa dia tahu apa yang dia inginkan. Dan dia tidak pernah berpikir gaya hidupnya yang cabul itu akan bikin dia bangkrut. Oh enggak. Dia itu cuman pikir, toh cuman sesekali. Berapa duit sih? Enggak seberapa jika dibandingkan dengan uangnya yang banyak itu. Tapi yang dia enggak sadari, begitulah cara kerja iblis ya. Dia buka celah sedikit, iblis langsung masuk. Dan si pendusta itu menggunakan semua ketidakpuasan di masa lalu kita. Dan mengojok-ngojoki dia, mendakwa dia. Kamu dulu di rumah bapakmu nggak bisa bikin keputusan kan? Sekarang kamu bisa, kamu adalah tuan dari dirimu sendiri. Ini cuman kenikmatan kecil, kamu bisa kendalikan ini, nggak berbahaya. Ini just for fun, bukan? Toh kamu bisa stop sewaktu-waktu. Dan si bungsu termakan. Ia merasa hebat dan dia bisa mengendalikan dirinya, full control. Dan dia merasa benar dan berhak untuk melakukan keputusannya itu. Bolehlah mencicipi sekali-sekali hidup liar yang cabul itu. Toh ini suatu pengalaman baru yang bapaknya pasti nggak pernah lakukan. Dia sekarang merasa lebih hebat dari bapaknya. Si bungsu itu seperti seekor kupu-kupu yang bersayap lebar dan indah. Dan ketika dia terbang, dia melihat, oh apa itu? Dia melihat satu nyala api. Nyala api yang seolah-olah menari. Seolah-olah hidup, bergerak. Dan terlihat hangat dan menyenangkan. Wah, ini sangat berbeda dengan bunga-bunga yang biasa dia datangi. Bunga-bunga memang berasa manis. Tetapi mereka kok kaku ya, kok mati ya, kok bosan. Sementara nyala api itu tertiup angin sedikit seperti menari. Dan itu menarik hatinya dan sangat menggodanya untuk mendekati. Nyala api itu seolah melambai-lambai. Mari sini, sini, sini. Dan seolah ingin bermain dengannya. Kupu-kupu itu nggak bisa menahan dirinya lagi. Ia terbang mendekat. Dan benar saja, begitu dia makin dekat, makin dia mengagumi keindahan dan keelokan dari nyala api itu. Maka ia terus terbang mendekat. Dikepakkan sayapnya semakin dekat. Dan ketika dia semakin dekat, tidak sengaja nyala api itu menyambar sayapnya yang indah, lebar, namun tipis itu. Dengan sekejap, jeret, sayap itu terbakar. Seluruhnya, bahkan seluruh tubuhnya hangus. Kupu-kupu indah itu tinggal apa? Dia menjadi cuman layangan debu tipis yang berwarna hitam, yang melayang turun, jatuh perlahan, dan tertiup angin. Selesai. Begitulah kerja dosa. Hasil dari si bapak pendusta itu. Ia semula terlihat menarik, menggoda, memberikan janji indah, mimpi-mimpi yang mendebarkan. Adrenalin kita dipicu. Dan itu menggerakkan kita untuk segera masuk dalam petualangan seru ini. Dan mendebarkan. Semua terlihat, oh ini jinak. Oh ini menyenangkan dan gampang. Dan bisa dikendalikan. Toh hanya for fun. Ini sesuatu yang kita rasa kita bisa enjoy. Dan berhenti sewaktu-waktu. Namun begitu kita masuk. Api itu menyambar. Dan membakar. Dan menghanguskan. Saudaraku, coba kita pikir ya.
dalam hidup kita, apakah kita punya celah kecil yang kita biarkan sengaja terbuka menjadi pintu masuk bagi iblis? Saya kasih contoh ya, untuk mulut kita aja. Apakah kita sekarang ini makan memang untuk memberikan kesehatan, nutrisi bagi tubuh kita, atau kita makan karena enak? Nah, begitu kita makan enak, otaknya minta lagi. Dan akhirnya makan enak terus dan menjadi rakus. Ujungnya masih muda-muda, kolesterolnya tinggi, diabetes pula, dan amit-amit ya, stroke pula. Mata dan telinga kita jejali dengan drakor, dengan film drama yang penuh khayal itu, atau musik dengan syair yang gak ada artinya. Berapa banyak di antara kita yang masih menggunakan mata dan telinga kita dengan setia, datang ibadah, membaca firman Tuhan, yang kita tahu memberi kita hidup. Lanjut ya, penciuman kita. Kita bahkan membeli aromaterapi untuk katanya menenangkan pikiran kita yang penuh dengan fantasi drama Korea itu tadi. Bukan lagi gunakan hidung untuk mendeteksi ini basi apa bukan. Ini bau bangkai apa bukan? Pikiran dan tubuh kita pakai untuk memuaskan nafsu kedagingan kita. Sibuk dandan, sibuk nge-gym supaya jadi cakep dan menjadi pusat perhatian. Kita abuse diri kita, mempunyai fantasi-fantasi seksual yang liar, bukan menggunakan pikiran dan tubuh ini untuk bekerja dan untuk menghasilkan dan bermanfaat bagi sesama. Semua ini adalah celah kecil sebenarnya, tetapi kita biarkan terbuka. Dan itu dalam sekejap, celah kecil itu bisa menjadi jalan tol, bebas hambatan, lebar untuk dosa itu menghanguskan kita, yang tidak bisa lagi kita kendalikan. Dan itu mematikan. Pertanyaannya, mengapa kita bisa hilang kendali? Ada satu sistem di dalam benak kita ini. Begitu kita menikmati sebuah kenikmatan, otak kita merekam itu. Dan ketika otak itu merekam, dan kita lakukan lagi, tambah dalam direkam. Dan begitu terus-menerus, dan kenikmatan itu terekam demi kenikmatan. Terbentuk satu pola di sini. Dan pola itu memaksa tubuh kita untuk mencarinya, untuk memuaskan, untuk memenuhi keinginan untuk kenikmatan itu terus dan terus. Itulah yang disebut dengan kecanduan. Begitu kita kecanduan, kita akan memakai semua sumber daya yang Tuhan kasih. Uang, pendidikan, energi kita, waktu kita, bakat kita, talenta kita, intelektualitas kita, kesehatan kita. Semua kita pakai untuk memuaskan keinginan daging itu. Kita nggak merasa lagi bersalah, bukan? Membayar, mengeluarkan uang untuk langganan TV kabel. Agar apa? Agar kepuasan kita nonton drakor itu tidak lagi terbatasi. Kita bisa nonton berjilid-jilid dan mengabaikan tugas lainnya. Kita rela bayar mahal, pergi ke gym, kita rela berlelah-lelah di mesin-mesin itu untuk membentuk tubuh kita atletis, tidak berlemak. Untuk dibanggakan dan bikin orang-orang iri. Daripada kita berlelah-lelah menjadi pengurus pemuda atau menggunakan uang itu sebagai janji iman untuk menolong para misioneri di pedalaman. Saudaraku, tahu nggak? Iblis tepuk tangan. Jeratnya kena. Jerat itu akan memperbudak kita sampai seluruh sumber daya itu habis, tuntas, dan setelah habis kita dicampakkan. Kita masuk ke ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun melarat. Demikian juga si bungsu. Harta warisannya itu ludes semuanya. Kecanduannya akan hidup liarnya itu membakar dia dan habis. Sekarang ia tinggal sendirian. Di mana teman-temannya yang ada ketika dia kaya? Gak ada. Sekarang ia sendirian, melarat, dan ia lapar. Ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Babi.
bagi orang Yahudi itu najis. Artinya pekerjaan itu pekerjaan yang tidak ada harga dirinya. Dan tidak ada artinya teman yang mau menolong dia. Terpaksalah ia menjadi penjaga babi. 16. Lalu ia dengan sangat lapar. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Kesian ya, kelaparan. 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini kelaparan, mati kelaparan. Bapak Ibu, ayat ini bagus sekali ya. Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini menceritakan bahwa si bungsu ini sampai kepada kesadarannya. Ia menyadari kesadarannya. Ia sadar. Dia comes to his sense, comes to himself. Dalam keadaan bangkrut total seperti ini. Ketika ia benar-benar sendirian. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada. Dia cuma bisa diam di dalam kehancurannya. Tetapi Bapak Ibu, disitulah ada anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Ketika kita hancur hati dan ketika kita diam, kita menjadi lebih peka untuk mendengarkan hati nurani kita bicara. Hati nurani itu adalah anugerah dari Tuhan. Suatu warisan kesucian yang Tuhan kasih kepada kita. Hati nurani itu adalah sarana Tuhan untuk bicara kepada kita. Menegur kita, mengingatkan kita. Dan suara itu tidak akan diam, akan terus bicara dan tidak berhenti. Tujuannya apa? Untuk membawa kita, orang-orang yang peka, untuk bertobat. Balik dari jalan kita yang sesat itu dan kembali pada kebenaran yang sejati. Hati nurani si bungsu ini menyadarkan dia. Dan dia ingat betapa benar ayahnya, betapa baik dan murah hati ayahnya. Seluruh orang upahannya itu makan dengan berlimpah. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Itulah pertobatan. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, pertobatan itu nggak sama dengan penyesalan ya. Kalau kita menyesal itu bisa datang dari kita berbuat sesuatu atau berkata sesuatu yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan atau masalah yang lebih besar lagi. Nah, penyesalan itu bisa terjadi pada diri kita sendiri ya. Contohnya, misalnya saya memakai narkoba, lalu kemudian ketahuan, lalu kemudian ditangkap polisi, masuk penjara. Saya kehilangan sekolah saya kehilangan masa depan saya dikecam masyarakat, nama baiknya hancur dan seterusnya. Nah, di sini saya menyesal. Saya menyesali kenapa saya melakukan hal itu. Itu adalah penyesalan terhadap diri sendiri. Tapi kita juga bisa menyesal, mungkin lebih dalam ketika kita melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain terluka. Contohnya, kita tadi narkoba, kita ajak teman kita. Sama-sama ketangkep, sama-sama masuk penjara, tetapi di penjara itu teman kita depresi. Dan kemudian dia misalnya bunuh diri, nggak tahan dengan depresinya, dia meninggal sementara. Dan itu terjadi karena ajakan kita. Kita yang menyebabkan penderitaan itu dan bahkan kematian pada teman kita. Itu penyesalan. Dan penyesalan yang terjadi terhadap orang lain. Kedua hal ini, baik kepada diri sendiri atau orang lain, itu penyesalan. Itu bukan pertobatan. Nah, pertobatan adalah penyesalan yang dalam, yang datang dari kesadaran kita bahwa yang sebenarnya yang paling kita sakiti, yang paling kita lukai atas perbuatan dan perkataan kita adalah Tuhan, pencipta kita. Dan pertobatan itu adalah buah dari hati nurani. Ya, hati nurani itu adalah warisan kesucian yang Tuhan taruh di dalam kita.
Dan hati nurani itu yang mengusik kita, yang menggelisahkan kita, dan membimbing kita sampai pada satu kesadaran. Tadinya kita selalu berpikir, aku benar, aku memang berhak, dan aku memang layak untuk mengatakan dan melakukan apa yang aku mau. Namun sekarang, setelah hati nurani itu menegur kita sampai pada satu kesadaran yang baru. Kita mulai mempertanyakan, apa ya dasarnya aku mengatakan aku benar? Apa iya itu memang hakku? Apa iya aku memang pantas? Memangnya aku ini siapa? Kesadaran seperti ini baru bisa muncul ketika semua harta milik, uang, kekayaan kita yang menjadi selubung yang menutupi pikiran kita itu, dan pikiran dan perasaan kita itu, semua harta itu habis, baru kita bisa berpikir. Ketika kesombongan itu masih ada, ketika kepercayaan pada diri dan percaya bahwa kemampuan pada diri itu masih ada, kita tidak akan sampai pada kesadaran ini. Tapi ketika kesombongan itu musnah, kepercayaan pada diri sendiri itu sirna, kita sadar kita tidak punya apa-apa lagi. Kita terpaksa berhenti dan diam. Dan di saat itulah, ketika kita diam, hati nurani, warisan kesucian Tuhan itu bicara, menegur kita, mengingatkan kita, dan menyadarkan kita siapa kita sebenarnya. Si bungsu sampai pada titik ini. Hati nuraninya menyadarkan dia betapa jahat pemberontakannya kepada ayahnya. Betapa tidak tahu dirinya dia dan tidak tahu terima kasihnya dia untuk menolak kasih ayahnya. Dan betapa dia telah menyakiti dan melukai hati ayahnya. Sekarang ia sadar dan ia menyesal. Tetapi di atas penyesalannya itu, penyesalan kepada ayahnya itu, ia menyadari ada satu pribadi lagi yang telah lebih disakiti dan lebih dilukainya, yaitu Tuhan, pencipta dan pemilik hidupnya. Ia telah dengan sengaja melanggar firman Tuhan. Ia melanggar perintah Tuhan, memberontak dengan tidak menghormati ayahnya. Yang kedua, dia berzinah, dia melacurkan dirinya dengan para pelacur itu. Dan yang paling parah, ia membuat keputusannya sendiri. Artinya apa? Ia mengabaikan Tuhan dan menempatkan dirinya menjadi Tuhan atas hidupnya. Dia menyangkali Tuhan. Sekarang ia sadar. Terjadi perubahan dalam cara berpikirnya. Dan ia menyesal. Betapa dalam ia menyakiti Tuhan dan ayahnya. Itulah pertobatan sejati. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Pertobatan selalu dimulai dengan perubahan cara kita berpikir. Tapi kemudian diikuti dengan pengakuan bahwa aku tidak layak disebut anak Bapa dan jadikan aku upahan Bapa. Maka ayat 20, bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Pertobatan yang sejati juga membawa kita bertindak, bangkit, berangkat, balik. Dan dia berbalik dari pemberontakannya dan kembali kepada ayahnya. Masih di ayat 20, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Sang ayah yang penuh belas kasih tentunya tidak pernah melupakan anaknya itu. Ya. Ia mungkin terus memantau bagaimana anaknya. Tetapi ia menghargai pilihan anak bungsunya ini. Dan sang ayah tidak memaksakan. Ya. Dia tidak paksa jemput. Dia juga tidak berusaha membujuk anaknya itu. Karena ayah tahu semua ini proses
pembelajaran yang anak ini harus lalui untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab untuk setiap keputusan yang dia buat. Di dalam ketegasan kasih dan kesabarannya, sang ayah itu membiarkan anaknya itu istilahnya hit the bottom ya, mentok sampai ke bawah gitu. Satu pelajaran yang keras untuk pemberontakan yang keras. Dan sekarang si bungsu ini dalam kesadaran barunya, ia membuat keputusan baru. Ia memilih untuk kembali. Dan sang ayah yang tidak pernah memaksa anaknya ini kembali, tapi pasti dengan kasihnya dia tidak pernah berhenti berharap. Dia menunggu anaknya suatu hari akan sadar dan kembali. Dan tibalah hari itu. Ketika anak itu masih jauh, sang ayah sudah melihatnya. Kita lanjutkan di ayat 20. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Belas kasihan sang ayah yang limpah itu menggerakkan dia untuk lari mendapati anaknya itu. Dalam konteks zaman itu, orang yang terhormat, apalagi laki-laki yang terhormat, tidak mau berlari di depan umum ya. Berlari itu hanya untuk suruhan gitu, hamba yang disuruh berlari. Tetapi ayah ini tidak peduli. Nggak peduli orang mau ngomong apa. Kasihnya, kerinduannya, sukacitanya begitu meluap, ia berlari untuk dapat segera menyambut kembalinya anaknya yang hilang. Anaknya sudah kembali. Ia peluk dan ia cium. Ia nggak mempedulikan semua bau babi, kotoran babi yang melekat pada tubuh anaknya itu. Bapak Ibu, peluk cium di sini tidak hanya menyatakan kasih sang ayah sebenarnya ya, lebih dari itu. Dalam hukum Taurat, anak yang kurang ajar dan memberontak kepada orang tuanya itu dapat dilaporkan kepada pemimpin masyarakat, dan kemudian pemimpin masyarakat akan mengumpulkan masyarakat seluruhnya dan merajam anak itu, melemparinya dengan batu sampai mati. Itu ada di Ulangan 21 ya. Nah, tetapi anak ini enggak dipeluk dan dicium. Artinya apa? Artinya ayahnya memberikan pengampunan sekaligus perlindungan kepada anak ini. Dan anak ini begitu dia dipeluk dan begitu dia dicium, dia tahu dia sudah diampuni dan dia kembali dilindungi oleh ayahnya. Ia tidak diserahkan oleh ayahnya untuk dirajam. Semua ini membuktikan apa? Membuktikan betapa kasih ayahnya, betapa besar pengampunannya untuk anak ini. Bahkan anak ini belum bicara apa-apa loh. Ayahnya sudah menyambutnya dan mengampuninya. Lalu ayat 21, baru anak ini berkata ya, kata anak itu kepada ayahnya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Si bungsu menyatakan pertobatannya kepada Tuhan dan kepada sang ayah. Sang ayah tahu ini adalah pertobatan yang sejati. Taunya dari mana? Anak bungsu itu datang dengan tidak minta lagi. Anak bungsu itu datang dengan bilang, "Ini aku Bapak, gak layak disebut anak. Artinya jadikan aku pekerjamu Bapak." Dia gak lagi minta, tapi memberikan dirinya menjadi pekerja bapaknya. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekas bawa kemari jubah terbaik dan pakaikan kepadanya." Jubah terbaik adalah jubah sang ayah tentunya yang diberikan kepada anaknya. Dan kenakan cincin pada jarinya. Cincin adalah lambang otoritas. Otoritasnya dikembalikan artinya ya. Dan pakaikan sepatu pada kakinya. Itu menunjukkan bahwa ia adalah seorang anak, bukan budak.
Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ayahnya merayakan dengan penuh sukacita. 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Sang ayah bersuka cita akan pertobatan anaknya. Sang ayah tidak merasa perlu untuk nanya, mengapa kamu kembali? Sudah belajar apa belum? Udah kapok belum? Ya, atau sudah berjanji untuk tidak mengulangi? Ayahnya tidak perlu menanyakan itu. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu cukup. Si bungsu sudah diampuni dan sang ayah memilih untuk melupakan masa lalu dan kepedihan hati yang sudah dirusak oleh anaknya. Anak ini tentunya membayangkan dia akan dihukum. Tapi ketika dia melihat bapaknya berlari, memeluk dan menciumnya, dan mengembalikan otoritasnya sebagai anak, itu benar-benar mind blowing ya, gak kepikiran gitu. Dan luar biasa. Di sini si bungsu itu sadar, yang sesadar-sadarnya. Ia menyadari tidak ada bapak seperti bapaknya. Satu pribadi yang demikian mengagumkan, yang penuh dengan kebaikan, kesabaran, dan kesetiaan, yang tidak terukur, yang perbuatannya semata-mata adalah kemurahan. Satu pribadi yang penuh dengan kasih, pengampunan, dan belas kasihan, dan selalu bersedia memberikan kesempatan kepada setiap orang yang mau bertobat dan kembali. Ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Perhatikan di sini, anak sulung itu yang setia dan rajin, dia baru pulang dari ladang. Tapi bukannya langsung masuk untuk bertemu dengan ayahnya. Ia malah tetap di luar. Dan bukannya bertanya pada ayahnya, ia bertanya kepada hambanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ia tidak dekat dengan ayahnya. Dan ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh hambanya, ia marah dan ia menolak masuk ke rumah ayahnya. Dan lebih luar biasanya lagi perumpamaan ini adalah ayahnya yang dengan rendah hati keluar menemui dia dan berbicara dengannya. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing dan bersuka cita untuk dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Si sulung ini menyanggah dan mengumbar kemarahannya kepada sang ayah. Ia menyesali ketidakadilan ayahnya. Aku anak yang setia, aku kerja mati-matian untuk Bapa. Aku tidak pernah bersenang-senang dengan teman-temanku. Sekarang anak durhaka itu pulang. Keadaannya bangkrut, bau, najis. Tapi Bapak malah merayakan dengan meriah. Engkau Bapak, engkau menyakitiku. Bapak, Ibu, Saudaraku, sampai pada bagian ini, saya juga harus mengakui, saya juga mempunyai perasaan yang sama seperti si sulung ini. Ada perasaan tidak rela kalau melihat
orang durhaka, bukannya dihukum, tapi malah mendapat pengampunan dan berkat. Menyedihkan. Si sulung ini adalah orang yang bangga dan senang dengan betapa tinggi moralitasnya. Dalam perkataannya tadi kita lihat, dia dengan sengaja menyandingkan untuk menunjukkan betapa setianya dia, betapa patuh dan berbaktinya dia, betapa baiknya dia jadi anak, versus pengkhianatan, pemberontakan, kenajisan adiknya yang bejat. Apa tujuannya? Penyandingan ini untuk menunjukkan bahwa aku, si sulung, memang pantas jadi anak bapak. Karena aku memang baik dan berbakti. Kita juga suka begitu, bukan? Baca Alkitab mati-matian, puasa, berdoa, nggak pernah bolos ibadah. Kita jalanin dengan setia, memacu diri kita untuk membuktikan bahwa kita adalah Kristen sejati yang memang layak mendapatkan berkat Tuhan. Kita paling suka menciptakan, bermain, menyukai permainan benar-benaran, baik-baikan, rajin-rajinan, kuat-kuatan dalam kesalehan. Untuk apa? Karena kita merasa kalau semakin rajin, kita layak mendapatkan keselamatan. Kita layak mendapatkan berkat sebagai imbal balik kerja keras kita. Dan kita nggak rela, bahkan kepahitan, kalau ngelihat orang lain diberkati tanpa upaya. Mau protes sih sama Tuhan, tapi takut kan, karena kita pengecut. Sering dalam hati kita mensyukuri kejatuhan orang lain yang kita anggap syukur lo karena memang orang berdosa. Bapak, Ibu, Saudaraku, itu masalah kita, masalah saya juga. Seperti si sulung, kita selalu menghubungkan kasih Tuhan itu dengan imbal jasa kerja keras kita. Padahal kemurahan hati Bapa itu gak ada hubungannya dengan kerajinan dan kerja keras kita. Gak ada. Setiap orang yang diberkati, bukan karena ia rajin atau karena ia kerja keras. Ia diberkati semata-mata karena Bapa memang baik dan pemurah. Si bungsu ini, si sulung ini, nggak ada bedanya dengan si bungsu. Kalau si bungsu itu mati karena nafsu kedagingannya, maka si sulung ini sebenarnya juga mati karena kesombongannya akan kesalehannya. Kedua-duanya mati dan kedua-duanya menjijikkan di mata Tuhan. Saudaraku, seharusnya kita sadar bahwa semua kita sebenarnya tidak ada yang layak untuk menerima apa yang kita terima sekarang ini. Kalau kita berhasil ya, terus dapat rezeki melimpah, sadar nggak bahwa itu semata-mata bukan murni dari kerja keras kita. Itu adalah campur tangan Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi kita. Si bungsu dan si sulung sama-sama menerima kebaikan dari bapaknya. Mereka dikasihi bukan karena mereka layak, tapi karena Bapa memang baik, pengampun dan pemurah. Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini ditutup dengan perkataan dari sang ayah yang mencerminkan hatinya yang penuh kasih, pengampunan, dan kemurahan belaka. Sang ayah itu dengan lembut mengingatkan si sulung, "Anakku, bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku selalu bersama-sama dengan engkau." Sadar nggak Bapak Ibu bahwa
Kalau kita hidup bersama-sama dengan orang pongah, yang sombong seperti si sulung ini, bayangkan betapa tersiksanya. Tetapi bapaknya itu dengan sabar mengatakan, aku tidak pernah lo ninggalin kamu. Aku terus hidup bersamamu. Dan menyatakan bahwa semua harta milikku ini adalah milikmu, sulung. Dan ayahnya mengingatkan juga bahwa pertobatan yang sejati dari si bungsu ini suatu hal yang sangat berharga, yang patut dirayakan dan disyukuri. Inilah inti dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan ini kepada orang banyak. Satu pesan penting yang Tuhan Yesus ingin sampaikan adalah hati Bapa kita yang di sorga itu adalah hati yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kemurahan. Yang sebenarnya itulah warisan kesucian yang harusnya kita dambakan. Warisan yang paling berharga yang Tuhan sudah taruh di dalam hati nurani kita. Warisan hati Bapa yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak Bapa. Bapak Ibu, saya bersyukur Tuhan dengan lembut mengingatkan saya melalui mimpi saya beberapa malam yang lalu itu, bahwa ada sisi gelap dalam hidup masa lalu saya. Dan itu fakta yang tidak bisa dibantah. Memang betul ada. Tetapi ketika saya sudah bertobat, Bapa sudah ampuni saya. Pengampunan yang penuh, yang menerima saya kembali sebagai anaknya. Bapak sudah tutup chapter masa lalu itu. Bapak sudah lupakan masa lalu yang gelap itu. Saya tidak lagi terjebak di dalam kuasa iblis yang mendakwa saya. Karena saya sudah diampuni dan saya adalah anak Bapak. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita semua pasti punya sisi gelap dalam hidup kita. Apakah itu cara berpikir kita yang salah, hati kita yang kecewa, pemberontakan kita, iri hati, ketidakpuasan kepada macam-macam diri kita sendiri, orang lain, orang tua, dan lain sebagainya. Banyak yang kita kesal, marah kepada diri ataupun orang lain. Mari kita sadar, semua ini dapat dipakai iblis, menjadi celah yang dipakai iblis untuk masuk. Iblis bapak si pendusta itu, ia akan memanfaatkan setiap masa lalu yang masih kita pegang, sisi gelap masa lalu kita yang masih kita pegang, perasaan-perasaan negatif, dia akan pakai itu semua untuk mendakwa kita siang dan malam. Rasul Paulus mengingatkan kita pada 1 Petrus 5 ayat 8, bahwa iblis itu seperti singa yang berkeliling mengaum-ngaum untuk mencari celah, untuk menerkam kita. Begitu ada celah kecil sekalipun, ia akan langsung masuk dan menerkam. Jadi saudaraku, kiranya firman Tuhan kita pada pagi ini membawa kita pada satu kesadaran baru. Mari kita tinggalkan hidup lama kita, sisi gelap dari hidup kita. Tutup itu. Mari kita berbalik dan mari kita kembali kepada Bapa. Mari kita sambut tangannya yang terulur terbuka menyongsong kita. Mari kita terima peluk dan ciumnya. Mari kita terima pengampunan dari Bapa. Bapa kita yang setia itu menunggu kita kembali. Dan saudaraku, untuk kita yang mungkin sudah kembali, tugas kita adalah mari kita minta warisan hati Bapa. Kita terima warisan kesucian hati Bapa. Hati yang demikian baik. Hati yang hanya penuh kemurahan dan belas kasihan. Dan mari kita jaga hati ini baik-baik. Dan jangan buka celah sekecil apapun bagi si pendusta itu. Pada akhirnya, saudara-saudaraku, semua yang benar
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang enak didengarkan, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan untuk mengingatkan kami akan hati Bapa. Suatu warisan kesucian yang diberikan kepada kami. Bapa di surga, berikan kami boleh hanya menghadapkan wajah kami dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh belas kasihan dan pengampunan. Berikan kami boleh menjaga warisan kesucian yang Tuhan kasih di dalam hati nurani kami, menjadikan itu bersih, dan kami boleh peka mendengarkan Tuhan, mendengarkan pimpinan Tuhan, dan ikut perintah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Dan kami berterima kasih dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati dan menebus kami. Amin. Amin. Selamat berhari Minggu dan kiranya Tuhan memberkati.